Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan suatu usaha yang mana usaha ini insya Allah cocok dengan Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Mu'minin. Kenapa cocok? Karena ini adalah suatu usaha di mana produk yang dijual itu adalah kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok yang setiap 2 hari sekali, yang setiap hari itu akan dicari. Apa itu? Itulah air. Jadi rencananya kita ini adalah membuat depot pengisian air mineral, ya, yang letaknya berada di depan Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Mu'minin. Kita lihat di sini. Di sini adalah letak ruko yang insya Allah akan dibangun, dan ukurannya itu 4x7. Kemudian atapnya nanti insya Allah akan dicor, ya, insya Allah akan dicor supaya nanti kalau ada dana lagi, ini atasnya bisa kita bangun. Bisa kita bangun sekretariat, kantor sekretariat Yayasan Sabilul Mu'minin, atau bisa kita bangun tempat tinggal musyrif, atau bisa tempat tinggal yang bekerja di sini, seperti itu. Jadi total angka yang sementara saya dapat dari rincian biaya-biaya untuk mendirikan ruko ini itu sekitar 60 juta. Ya, angka yang muncul sementara untuk mendirikan bangunan ini itu 60 juta dengan dicor atapnya. Ini akan mengalami perubahan apabila nanti setelah dibuat rinciannya sampai benar-benar tidak terlewat, mungkin akan berubah. Sementara ini angka yang muncul adalah 60 juta. Fix ya, untuk bangunannya udah fix. Sekarang kita lanjutkan ke usaha depot pengisian air mineral. Kenapa kita memilih usaha depot pengisian air mineral? Karena penjualannya insya Allah mudah. Peluangnya cukup besar dan persaingannya tidak ketat, insya Allah. Yang penting kita siap pelayanannya, terus kualitas airnya, percepatan pengantarannya, kan? Dan kejujurannya. Situ. Mari kita simak penjelasan lebih detail lagi tentang usaha depot pengisian air mineral. Ini dia. Memulai usaha depot pengisian air mineral, kita membutuhkan mesin. Itu mesinnya ada 3 bilik ya. Bilik pertama untuk pembilasan dan bilik kedua untuk pengisian air galon. Dan membutuhkan modal sebanyak 12 juta. Itu paket untuk mesinnya. Dapat mesin, kemudian dapat tandon kapasitas 1000 liter, lalu mendapatkan mesin sikat dalam galon. Namun kita tidak dapat pemanas untuk penyegelan untuk galon. Harga galon Aqua kosong harganya 32.000. Kenapa kita menggunakan galon Aqua? Karena rata-rata konsumen menggunakan galon Aqua yang ditukar dengan isi. Kuncinya ada pada pengantaran, kemudian bagaimana pemasarannya. Untuk pemasaran, kita tawarkan dari warung ke warung maupun rumah tangga dengan menggunakan sampel yang kita bawa air mineral, kemudian coba kita tawarkan. Setelah itu kita tinggalkan brosur kontak agar dapat menghubungi kita.
Kemudian kunci dalam bisnis ini adalah pada kecepatan pengantaran. Untuk harga rumah tangga dan harga warung untuk dijual kembali itu ada perbedaannya. Untuk harga warung dijualnya sekitar harga 3.500. Sedangkan untuk pelanggan rumah tangga yang dikonsumsi langsung kita jual harganya Rp5.000 per galon. Untuk warung kita melakukan pengantaran dari 5 galon sampai dengan 10 galon. Dan untuk memikat pelanggan, jika pelanggan tidak mempunyai galon, kita tawarkan atau kita pinjamkan galon dari depot kita. Untuk perharinya bisnis depot air isi ulang ini kita bisa mengeluarkan atau dapat menjual 50 galon sampai dengan 100 galon ke atas per hari. Air sebelum diantar ke pelanggan harus disegel terlebih dahulu dengan head dryer. Ini disegel supaya lebih steril, tidak terkontaminasi dengan udara maupun debu. Setelah itu dibawa ke kendaraan untuk diantar. Untuk harga tisu, satu bungkusnya harganya 6.000. Untuk segel harganya 11.000 dengan isi 200 pieces. Tutup galon harganya 95.000, isinya 1.000 pieces. Kemudian filter harganya 10.000 sampai 30.000 per pieces. Itu tadi penjelasan tentang usahanya, tentang depot pengisian air galon yang realnya seperti itu. Jadi modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini, yang pertama kita akan membeli satu paket mesin. Dari paket mesin ini kita dapat satu tendon ukuran 1.000 liter, kita dapat satu. Lalu kita dapat tempat pencuci air galon, kemudian galon sebanyak 20 biji. Selain kita membeli paket mesin, kita membeli galon sebanyak 100 galon. 100 galon ini biayanya Rp3.200.000. Ya, karena satu galonnya harganya 32.000. Kita beli 100 biji. Kemudian kita membayar orang atau pekerja itu 1.500.000 untuk 2 orang. Lalu untuk pengawasnya 1 orang dibayar 1 juta. Itu untuk menjaga kualitas air. Jadi pengawasnya ini yang training ke Bandar Lampung, ya, yang belajar di Bandar Lampung dari cara mengganti filternya, ganti TDS kalau ngecek dan naik apa belum, lalu kualitas airnya, jadi mengetahui seluk-beluk usaha ini. Kemudian kita harus membeli motor untuk kemudahan transportasi menjual ke warung-warung, ke pelanggan. Kita harus membeli motor sekitar harga 5 juta rupiah. Setelah itu kita rencana akan buat gerobak untuk di belakang motor, harganya sekitar biayanya 500.000. Kemudian kita membeli head dryer untuk menyegel tutup galon supaya lebih steril, berbeda dengan depot pengisian air yang lain. Kita ada segel head dryer sekitar harga 500.000.
setelah itu kita akan membeli tutupnya, tadi disebutkan harga-harganya, tutupnya berapa, isunya berapa, kemudian segelnya berapa, tadi disebutkan. Itu harganya 300.000, sekitar 300.000, kurang lebihnya 300.000. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang usaha ini. Mudah-mudahan ada kejelasan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua mengerti yang saya jelaskan ini dan paham mengapa usaha ini yang dipilih untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabil Umin. Lalu dari mana dananya untuk ini? Nah, inilah peluang untuk muslimin, pengusaha ya, yang bisa menjadi investor untuk usaha ini. Sementara ini saya meminta izin pada pengurus yayasan, sebentar nih ana menilai bahwa untuk investor ini baiknya 30% dan 60%-nya untuk Yayasan Pendidikan Islam Sabil Umin untuk menambah gaji guru, dan 10%-nya untuk uang kas depot pengisian ulang air mineral. Itu aja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada muslimin yang bisa menanamkan modal di sini, dari modal pembuatan rukonya, kemudian modal menjalankan usaha ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.